Halo semuanya, langsung aja coba bayangin deh, kalian udah mendedikasikan seluruh hidup buat nyembuhin orang lain, megang teguh idealisme, tapi malah diubah jadi senjata pemusnah sama orang yang paling kalian percaya. Nyesek banget kan? Nah, di bahasan kita kali ini, kita nggak cuma sekedar bedah cerita, kita bakal nyelam langsung ke dalam isi kepala seorang pria yang identitasnya benar-benar dihancurkan sampai tak bersisa. Kita bakal ikut ngerasain pergolakan batinnya dan ngelihat gimana pengkhianatan yang sangat personal ini justru memicu kemarahan yang luar biasa tak terhentikan. Jadi siap-siap aja buat perjalanan psikologis yang lumayan intens ini. Oke, mari kita selami ini. Mereka nggak menginginkan obat, mereka menginginkan senjata. Kalimat ini tuh sebenarnya fondasi dari semua pergolakan batin dia. Gini, awalnya dia ini kan cuma seorang ilmuwan ya, seseorang yang bergerak karena rasa putus asa dan niat tulus buat nyembuhin. Dia diyakinkan kalau eksperimennya bakal nyelamatin banyak nyawa. Dia dijanjikan kendali penuh. Tapi ya, di sudut terdalam pikirannya dia selalu tahu kebenarannya. Dia tahu orang-orang yang kesidana itu nggak peduli sama sekali soal nyembuhin orang. Mereka cuma haus kekuasaan. Ini jadi titik awal yang super tragis, di mana kebohongan besar dimulai, dan keputusasaan bikin dia menutup mata dari kenyataan yang ada di depan mata. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi ada janji manis, nyelamatin nyawa manusia, dan jaminan kalau kekuatan ini bisa dikendalikan. Janji itulah yang bikin dia bertahan dan ngorbanin segalanya. Tapi realitanya, eksperimen itu malah merampas kemanusiaannya secara brutal. Dia dimanipulasi habis-habisan buat jadi alat perang, jadi sebuah senjata. Kebayang gak sih rasa sakitnya? Saat kalian sadar niat baik dan kepedulian kalian malah dieksploitasi cuma buat nyiptain sesuatu yang menghancurkan. Bagian 1. Dikhianati oleh sang ayah. Disinilah konflik utamanya bermula. Kalau kita ngomongin Ross ya, strategi dia jelas nggak bakal menangin nominasi ayah terbaik tahun ini lah ya. Rencananya itu dingin dan pragmatis banget. Langkah pertama, masukin subjek ke dalam kandang. Langkah kedua, ubah mereka jadi prajurit yang nurut. Buat Ross, manusia itu nggak lebih dari aset militer yang bisa dicetak sesuka hati. Tapi sang ayah ini lupa satu hal yang benar-benar fatal, kita nggak bisa ngurung sesuatu yang sama sekali nggak kita pahami. Dan sang anak sadar betul soal ini. Sebuah monster yang lahir dari penyiksaan dan pengkhianatan itu nggak akan pernah sudi nurutin perintah penciptanya. Kemarahan sang anak ini, kemarahan yang menurutnya benar, justru lahir murni dari arogansi ayahnya yang nggak punya hati itu. Lanjut ke bagian 2. Dari ilmuwan menjadi senjata yang terkurung. Dan ini dengan sangat brilian ngeliatin evolusi traumanya. Mulai dari titik pertama di masa lalu, di mana dia cuma ilmuwan yang putus asa pengen nyelamatin nyawa. Terus geser ke titik kedua, momen eksperimen. Ini pengkhianatan fatalnya, di mana dia mulai diubah tanpa persetujuan. Masuk ke titik ketiga, masa penahanan. Di sini dia dikurung, diperlakukan kayak binatang bercobaan di dalam sangkar. Sampai akhirnya di titik 4 masa kini. Dia udah nggak rentan lagi, semua rasa sakit itu mengubah dia jadi kekuatan alam yang nggak bisa dihentikan. Ini benar-benar ngasih kita gambaran visual yang jelas, gimana penderitaan bisa ngebentuk ulang jiwa seseorang. Aku bukan lagi pria yang dulu. Wah, ini kesadaran yang sangat brutal sih. Udah nggak ada jalan buat putar balik ke masa lalu, ketika kemanusiaan kalian dilucuti secara paksa sama orang yang paling kalian percaya, ayah kalian sendiri. Luka itu tuh nggak cuma sekedar sembuh dan berbekas. Lukanya mengeras jadi kemarahan absolut. Dia akhirnya sadar, dia sekarang udah berubah jadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang luar biasa kuat, dan yang paling penting, sesuatu yang nggak akan pernah bisa mereka kendalikan lagi. Masuk ke bagian 3. Menerima sang monster. Daripada terus-terusan meratapi nasibnya yang hancur, dia ngelakuin satu langkah psikologis yang cerdas banget. Dia merebut kembali narasi dirinya. Kalau ayahnya pengen dia jadi monster, oke, dia bakal peluk label itu erat-erat. Tapi coba kita bedah lagi definisi monster versi dia ini. Monster itu nggak lahir dari mimpi buruk atau rasa sakit semata. Mereka diciptakan. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang menolak melihat kemanusiaan di dalam diri orang lain. Orang-orang berhati dingin kayak ayahnya, si Ross tadi. Ini tuh benar-benar tamparan keras dan dakwaan telak buat siapa aja yang pegang kuasa, tapi nggak punya empati sama sekali. Jadi, poin krusialnya adalah, dengan identitas baru ini, datang juga aturan main yang baru. Dia nggak bakal sudi jadi prajurit penurut. Monster itu nggak nerima perintah. Dan dengerin ini, monster tidak berlutut. Penolakan ini adalah deklarasi kemerdekaannya yang mutlak. Ayahnya ngebet banget pengen lihat seberapa besar kekuatan dia? Boleh. Sekarang, dia dengan senang hati bakal nunjukin kekuatan itu. Tapi bukan sebagai alat mereka, melainkan sebagai penghancur ambisi ayahnya sendiri. Bagian 4. Prajurit yang tak terhentikan. Puncak dari perjalanan mentalnya. Kemarahannya yang tadinya liar dan gak terarah, sekarang mengkristal jadi satu dorongan tajam buat negakin keadilan. Buat dia sekarang,
kekuatan tuh bukan cuma urusan otot gede atau fisik ya. Ini soal ngerasain seluruh dunia berguncang di bawah setiap langkah kaki kalian. Ada kepastian mutlak di kepalanya, kalau nggak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa ngehentiin dia. Kenapa? Karena sekarang dia bertarung bukan lagi karena dipaksa atau jadi bahan eksperimen. Dia bertarung buat ngehancurin kebohongan ayahnya dan merebut kembali keadilan yang udah dirampas dari dia. Mereka meninggalkan seorang prajurit di medan perang. Langkah yang buruk. Bikin merinding gak sih peringatan terakhir ini? Transformasi dia udah selesai sempurna. Dengan mengkhianati dan ninggalin dia sendirian di medan perang, baik perang batin maupun fisik, sang ayah sebenarnya udah bikin blunder strategis paling fatal. Alih-alih nyiptain senjata yang patuh, mereka malah nyiptain ancaman terbesar yang bakal bikin mereka hancur lebur. Nah, ini bawa kita ke satu pertanyaan krusial yang bikin mikir keras. Ketika kemanusiaan kalian direnggut paksa oleh orang yang kalian percaya, apakah berubah menjadi senjata adalah satu-satunya jalan menuju keadilan sejati? Perjalanan epik dari seorang ilmuwan idealis yang berubah jadi prajurit pembawa keadilan ini seolah ngebuktiin kalau pengkhianatan terdalam bisa melahirkan kekuatan dan perlawanan yang gak pernah kita bayangin sebelumnya. Terima kasih ya udah ngikutin penjelasan kita hari ini. Coba deh luangin waktu dikit buat ngerenungin pertanyaan tadi, dan sampai jumpa di bahasan seru kita selanjutnya.